wa ta'ala berfirman, hal fi dzalika, apakah di dalam hal itu, ya, apa yang dimaksud hal itu? Sumpah-sumpah yang sebelumnya itu, yang ada 5, ya, fajar, layalin asyar, wasyaf'i, wal watar, wal laili idza yasar. Apakah di dalam sumpah yang 5 ini qasamun lidhi hijr, ada, ya, seakan-akan Allah ingin katakan fenomena yang kamu lihat itu apakah nggak cukup, ya, untuk kamu mengambil pelajaran tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kalau kamu memang punya akal. Lidhi hijr itu disebut sebagai orang yang punya akal, ya. Hijr itu akal. Nah, jadi awalnya kata hijr dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang menghalangi, ya. Makanya kalau ada suami istri, istrinya nusuz, ya, nusuz itu membangkang, disuruh taat gak mau, disuruh ibadah gak mau, disuruh nutup aurat gak mau. Udah capek suaminya, maka diantara hukuman yang bisa diberikan oleh suami apa? Fahjuruhunna fil madaji, berikan batasan di tempat tidur, ya. Juruhunna hijr itu batasan, ya, berikan batasan, pisah tempat tidurnya, ya, seakan-akan ada batasan antara kita dengan dia, ya, pindah tempat tidur di kamar yang berbeda, di ruangan yang berbeda dan lain sebagainya. Hijr itu makna awalnya adalah batasan, ya. Makanya kamar di dalam bahasa Arab disebut dengan hujroh. Kamar itu disebut dengan hujroh pakai h, ya kan. Kamar Nabi atau makamnya Nabi di Raudhah itu kan disebut dengan hujratuhus syarif, ya, kamar yang mulia, karena dulu itu kamarnya Sayyidah Aisyah, ya. Kenapa hujroh kamar disebut dengan hujroh? Yang asli maknanya adalah pembatas, karena kamar itu adalah ruangan yang seharusnya dihalangi, dibatasi, sehingga orang nggak bisa melihat aktivitas yang ada di dalam kamar tersebut, ya. Makanya disebut dengan hujroh. Nah, terus apa korelasi antara hijr yang artinya pembatas dengan akal? Orang kalau punya akal, dia akan terbatas, ya, nggak ngomong semaunya, ada batasan, nggak semua yang dia mau omongin dikeluarin dari mulutnya. Punya akal, ya, timbang omongan, oh ini nggak baik nih, jangan dikeluarin. Kalau punya akal, jadi nggak ngomong sembarangan, ya. Orang kalau punya akal, nggak makan sembarangan, nggak semua yang dia mau makan dia makan, enggak, ya. Dia pikir ada pembatasnya, ada akalnya, ada ilmunya di dalam akal, membatasi dirinya untuk oh ini boleh, ini nggak boleh. Orang kalau punya akal nggak berkelakuan sembarangan semaunya, ya. Yang nggak punya akal itu kan binatang. Makanya binatang nggak peduli apa yang dia mau makan, dia makan. Mau rumput orang lagi dimakan juga sama kambing, ya. Kenapa? Wajar, nggak punya akal, nggak ada bisa membatasi di antara perbuatan buruk, ya. Binatang dia mau kawin sama betina manapun dia kawin, ya. Dia kawin tuh ditunggangi aja betina manapun karena nggak punya akal. Nggak ada, manusia nggak begitu. Manusia kalau punya akal nggak berkelakuan semaunya, nggak ngomong semaunya, nggak ngambil yang bukan haknya, itu kalau punya akal, ya. Kenapa? Akal itu adalah pembatas, ya, yang membatasi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk. Itu ciri orang yang punya akal. Nah, di sini Allah